Pulau Nias menjadi satu-satunya pulau terbesar dan paling maju di antara jajaran pulau di pantai barat Sumatera. Pulau yang dihuni sekira 900.000 jiwa dan memiliki luas 5.625 km persegi ini menjadi salah satu tujuan utama turis asing dan mancanegara. Pulau yang berjarak 80 mil laut dari daratan Sumatera ini tak hanya menyimpan potensi wisata saja, tapi juga menyimpan ancaman kesehatan, gizi buruk. Ini Putri Lase, anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Bazarul Lase dan Aferida Zaluhu. Dia menderita gizi buruk sekaligus cerebral palsy sejak umur 2 tahun. Dan ini Sodieli Lase, kakak sulung Putri Lase yang kini bekerja di Yayasan Mandiri Kreatif Indonesia atau Yamakindo. Sebuah yayasan yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Mereka terpisah selama 8 tahun. Dan ini pertemuan pertama mereka. Saya berangkat tahun 2009 dan ini masih kecil. Putri adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Saya adalah anak pertama, Putri kelima, dan ada yang adik-adik kami yang satu lagi. Kami berenam semua. Jadi di antara kami semua, Putri yang kena penyakit ini. Kalau misalnya dibilang secara normal bagaimana dia lahir, ya dia lahir normal. Mungkin 1 tahun 2 bulan atau 3 bulan dari terkena penyakit itu. Awalnya sakit demam, kemudian lama-lama step, kemudian mulai dari situ dia agak kurusan. Putri Lase, satu dari 22 anak gizi buruk di Kabupaten Nias Utara. Saat ini Putri Lase tengah mendapat perawatan serius dari salah satu lembaga masyarakat di Gunung Sitoli, Kota Nias. Orang tua saya mungkin kurang pengetahuan, butuh pendampingan gitu istilahnya. Dengan sekarang kan mungkin ada jalan ke depan bagaimana harus mendampingi bukan hanya mama saya tapi masyarakat luas juga. Bagaimana mereka harus mendampingi merawat anak dengan baik. Kasus gizi buruk di Nias seperti gunung es. Bahkan sampai saat ini, kasus gizi buruk belum menjadi program prioritas pemerintah setempat. Ya Bu, Salam. Ya, tujuan kedatangan kami adalah terutama dulu yang perlu kami jelaskan adalah mengenai kesehatan. Contohnya juga saya punya keluarga, ada satu saudara saya. Makanya saya termotivasi sekali bagaimana caranya mencegah ke depan. Yang sudah terjadi kita akan proses bagaimana dia supaya sembuh gitu ya. Tapi yang sekarang bagaimana cara pencegahan supaya yang lain tidak terkena. Ya tentunya melalui berbagai paparan, berbagai metode yang akan kita lakukan ke depan dengan kerjasama dengan pemerintah setempat, di kepala desa, sekdes dan lain sebagainya, terutama dengan ibu-ibu. Nah, karena saya rasa ibu-ibu adalah mempunyai peran penting bagaimana mengasuh pola anak dengan baik, memberi makan dengan baik, memberi gizi seimbang dengan baik. Sebagai putra daerah, Sodieli merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu. Yamakindo, yang menjadi tempatnya bekerja, sengaja mengirim Sodieli ke Nias Utara untuk melakukan pendataan awal. Dengan memberikan makanan tambahan untuk anak-anak, Sodieli ingin membebaskan anak-anak di desa Luhu Lase dari ancaman gizi buruk. Setelah 8 tahun saya lihat, dari sisi pengetahuan itu agak kurang sedikit ya.
Dan mungkin ini salah satu tugas dari pemerintah setempat, bagaimana mendorong, memberikan pendampingan kepada masyarakat yang luas ini, khususnya di Pulau Nias. Alat ini. Oke. Kondisi geografis, rendahnya kesadaran pentingnya kesehatan, dan sulitnya menuju fasilitas kesehatan menjadi faktor tingginya kasus gizi buruk di Nias Utara. Ini Iman Putra Zaluhu, anak lelaki pasangan Elisa Zaluhu dan Feberina Lase. Saat ini umurnya memasuki 5 tahun. Sayang, berat badannya di bawah normal anak seusianya. Hanya 9 kilogram. Di usianya yang sekarang, Iman Putra Zaluhu belum mampu berjalan dan berbicara dengan lancar. Oh, umurnya dah saya. 5 fak ya. Oke. 5 fak ya dah. Mungkin ada gejala awalnya megana ya, bos pilih ini gejala awalnya. Maksudnya ada pertama si kena ya teh. Adio ya rin kita wa bagai murungnya apa bebe apa kuis mana dahulu foto ke lalu ceria. Karena orang pada bayi lalu sama orang mana ya? Ada remane merah saraf dak. Red dan kejang. Umur nah, ada si pertama laku ke ibu kan menamufu kan pasti sini laku ke ibu mungkin soalnya pertamanya umur masakin ada Yusufuna. Ini namu zizi ole. Pertamanya tak ada rumah sakit dah di biaya ku. Abu dia memang abu jadi sehingga boleh sebenarnya anak ceritanya orang aku. Oke. Tentunya saya ini marugi dan ini harus saya ini sagi berjinan dan semua. Lalu sedangkan mana mau cakap mana nah ini nomor aku mana itu nggak ya aku coba muda. Dari pusu daya. Nah dari bani kami hasil numpang. Jadi di sini tahu ceritanya kemana sekitar memi ohebar. Maksudnya auga kilo tarik ke rumah sakit ada bah ke soyomo. Tilang jarak dari ini. Nah, 6 kilo. Oke. Panjang badan aku teh? Oke. Jadi, aku kali mau baru rumah sakit nak kita ada. Belum pernah mau he. Inamu sekian mana baru pali mata abi yang pali dalam ina. Oke. Membagi satu tulis. Berarti nah menurut ibu kategori Udah masuk gizi kurang ini. gizi kurang ya. Tapi ada penyakit penyertanya dah. Oke. Melo lengkap imunisasinya dah kami bang. No pernah beba posyandu. Lu Mea vena gana ya dah anak agak kadro ya. Agak kadro mea vena gana ya dah. Ada bimi bibiar kena mufa oku dong kas. Iya. Tingkat ekonomi yang masih rendah di desa Luhu Lase menjadi faktor lain tingginya kasus gizi buruk di desa yang terletak di perbukitan ini. Jarak dari rumah warga ke fasilitas kesehatan yang cukup jauh juga menjadi alasan kenapa orang tua enggan membawa anaknya ke puskesmas. Ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah setempat. Balik. Siga wife. Dana keringat dulu waktu zaman pimpin. Inilah kerjanya, mengubah persemua di mana-mana. Keren. Ya, Bu.
Ini rumah Ibe sama Zaluhu dan Justina Hulu. Anak pertama mereka, Jelita Zaluhu, terkena hidrosefalus sejak usia 2 minggu setelah lahir. Dari hari ke hari, kepala Jelita Zaluhu semakin membesar. Badannya semakin kurus. Hingga saat ini, beratnya tak lebih dari 3 kilogram. Jadi nomi ba rumah sakit. Rumah sakit ba? Agustus. Agustus langsung sekitar bulan. Walau bawa yang tubuh ya saya pikir. Walau bawa menu tubuh ya sohnya dah. So. Me tubuh ya normal begini atau enggak? Normal. Normal menu tubuh ya. Maksudnya tubuh ya dah. Ada jenis penyakit lalu lah tadi dah. Hidrosefalus. Hah? Hidrosefalus. Membesar kepala. Iya. Me tubuh ya ibu langsung harganya atau bisa? Arama ifu. Sekitar 2 minggu wifi ya. Kalau dibilang fenomena baru kayaknya enggak lah ya. Kalau karena memang dari saya sebelum di sini, tahun-tahun sebelumnya memang sudah kian ada sih yang namanya kasus gizi buruk ini. Cuma baru mencuat-cuatnya terakhir-terakhir ini saja. Karena memang sebelumnya memang kita tidak pungkiri bahwasannya memang karena daerah pesisir atau daerah memang yang agak terisolir namanya kepulauannya pasti ada sih gizi buruknya. Jelita. Saya rasa sih masih banyak. Cuma gimana kita bilang ya, dibilang gizi buruk kali sih tidak. Kan begitu. Sebenarnya yang paling banyak didapat di Posyandu itu bawah garis merah. Nah itu dia. Cuma itu tadi, dia sudah masuk di standar garis merah, kita tidak dampingi. Jadi gimana kita mendampinginya? Ya kan? Kita memang hanya sebatas itu, sementara di sektor lain memang tidak menunjang sih untuk apa anak tadi. Sebenarnya nggak bisa dikatakan terlalu gizi buruk kali, tidak. Cuma memang dia di bawah garis merah. Kalau itu saya akui banyak. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah kasus anak gizi kurang di Kabupaten Nias Utara sebanyak 201 anak. Sementara itu, jumlah anak gizi buruk sebanyak 10 anak. Memang, ini bukan angka yang fantastis. Pertanyaannya, data yang disajikan itu disurvei di mana? Berapa desa? Jangan-jangan dia hanya mensurvei di lingkungan pemerintah, di desa lingkungan pemerintah sana. Ada nggak petugas yang datang di pedalaman Alasa? Ada nggak petugas yang datang di pedalaman Afulu sana, Tugala, Oyo dan lain sebagainya? Sejak gempa bumi 28 Maret 2005 yang menewaskan sekira 638 orang, seluruh akses jalan dibangun. Jauh lebih bagus daripada sebelum gempa bumi yang meluluh lantakan Pulau Nias. Sayang, akses jalan yang dibangun belum maksimal. Masih banyak daerah yang terisolir saat hujan deras. Kabupaten Nias Utara salah satunya. Daerah ini kerap dilanda banjir. Akibatnya, akses jalan dari Lotu, ibu kota Kabupaten Nias Utara, ke Lahewa, salah satu kecamatan di Nias Utara, yang 21 anak terkena gizi kurang sering terputus. Inilah wajah Nias. Wajah yang tidak pernah diketahui banyak orang. Setelah gempa bumi 12 tahun silam,
Disinilah Sodieli dan keluarganya tinggal. Rumah semi permanen yang dibangun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa yang meluluh lantakan rumahnya. Dan di rumah inilah Putri Lase pernah tinggal dan dijemput organisasi kemanusiaan untuk dibawa dan dirawat di kota Gunung Sitoli. Kita masih belum ada listrik. Rumah saya belum ada listrik karena agak jauh dari ini memang jalan besar tapi tiangnya masih belum nyampe sini. Kemudian adik saya tadi yang Putri yang sakit, dia sering dirawat di sini. Ada Putri yang sakit tuh dia sering dirawat di sini. Nah, di sini tempatnya dirawat dulu yang Putri itu. Ya karena sekarang dia sudah dalam tahap proses, jadi sekarang dia sudah dipindahkan untuk dirawat begitu ya. Oga hari lagi Putri wata saya. Oga mi gola hala Putri ada. Teluwawa. Nah, udah 3 bulan katanya. Udah 3 bulan Putri sudah dirawat di Gunung Sitoli sekarang. Pada meu gabung selama damu diam kau gapa male. Putri ada. Pakai ni pada ada gapa selama gua pakai mau flu pakai. Jadi selama ini Putri sakit selama dari kecil 8 atau 9 tahun. Sudah lama sekali. Jadi ya itulah kondisinya. Hingga hari ini masih sangat tertinggal ya dari berbagai aspek. Sehingga dalam pemerintahan pun 4 kabupaten yang ada sekarang di Nias, ya, Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan itu masuk kategori kabupaten tertinggal. Saya sering berkata begini, karena ini kan mata rantai yang tidak bisa diputus antara ekonomi, pendidikan, kesehatan. Bagaimana mau sehat? Wong dia tidak sanggup beli sayur, beli makan. Bagaimana mau sehat? Wong dia tidak mengetahui apa itu sehat. Bagaimana mau ekonominya bagus? Wong pengetahuannya juga tidak cukup karena pendidikan tertinggal. Ini kan harus diputus. Kalau kita beribadah sama Tuhan, ada kesukaan berbakti, ada mau dekat sama Tuhan. Sila ni ilah reda mana, sila irai terukut tekidalinga mana, sila irai sobadodo, muhenato ya siwai lo malangi, bazang o masih ya iya, ya sembarangan ada dalam Hizo hunifanyana zane Masoko ya. Iya. Nanti beli vitamin C. Karena kita ini kan lembaga swasta yang memang punya kepedulian, ingin membantu masyarakat dan juga membantu sebagian pekerjaan pemerintah dalam mendorong kesadaran kesehatan bagi masyarakat. Kita sudah memulai dengan melakukan pendataan, kita mulai memetakan kira-kira fokus kita di mana ya. Sekarang Yamakindo memprogramkan bagaimana menangani gizi buruk ya. Dan upaya-upaya itu kita lakukan saat ini. Mungkin ada halo Yamakindo hadir hanya sebagai bagian kecil. Tapi ya kita tetap berharap bahwa Yamakindo menjadi pilot project atau pelopor ya
pelopor untuk organisasi-organisasi lain itu bisa hadir membantu Nias ini. Kondisi ekonomi memang menjadi faktor utama kasus anak gizi kurang atau gizi buruk. Ini seperti mata rantai yang tak bisa diputus tanpa campur tangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebagai salah satu pulau yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, Nias harus berbenah, mulai memprioritaskan kesehatan masyarakat. Kasus anak gizi kurang atau gizi buruk tak sepantasnya didiamkan. Jangan tunggu jatuh korban anak gizi buruk. Jangan tunggu jumlah anak gizi buruk tinggi. Cukup sampai rival Michaelis Lauli saja. Jangan ada rival yang lain yang karena gizi buruk dan lambannya penanganan, nyawanya tidak tertolong. Apa yang terjadi? Maka sumber daya manusia Nias, anak-anak Nias yang ada di desa-desa itu yang tidak terjangkau, itu menjadi bom waktu buat kita, hancurnya generasi. Air mata di balik keindahan. Saya merasakan iya. Kalau misalnya mengatakan bahwa di balik keindahan itu ada air mata, ya. Karena apa? Maaf ya, hanya orang tertentu yang bisa menikmati hal itu. Sementara yang lain banyak yang belum menikmati keindahan itu.